Baik, anak-anak, sepertinya kita sudah bisa mulai. Kalian sudah diberi waktu. Silahkan kameranya diaktifkan kembali. Kita akan masuk ke pelajaran geografi bersama Pak Erlangga. Baik, terima kasih Bu Novi. Bu, punten kamera saya bermasalah, jadi nggak bisa eh, nunjukin muka. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa ya Bu ya? Ya, kehadiran anak-anak kalau Pak Erlangga perlu ada di chat Zoom, ada juga di WAG Atlas. Atas. Baik, baik Ya. Bu. Terima kasih. Coba dinyalakan. Tes suara saya kedengaran nggak dari Jatisari Marga Mulia? Dengeran. Kedengaran bagus atau kedengaran lep-lep? Bagus. Bagus ya. Nah, sebelum Bapak mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran mempelajari dan memahami materinya. Berdoa dipersilakan. Baik, semoga sudah siap untuk kembali belajar, gitu ya. Namun sebelum kita memulai pelajaran, minggu lalu kan Bapak nggak hadir, gitu ya. Bapak nggak hadir, kemudian Bu Lia menggantikan dan memberikan beberapa video terkait dengan siklus air. Nah, dari sini ada nggak yang bisa cerita minggu lalu secara secara materi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan nggak? Silahkan. Gimana, Mario Mulia? Bagus apa itu? Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Coba yang keras suaranya. Enggak, Pak, enggak. Enggak tahu. Tidak. Jatisari aja, Pak. Ya, Pak, Jatisari aja, Pak. Oke, baik. Jati Sari, halo, kedengeran suara saya? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak terkait materi minggu lalu? Enggak, Pak. Apa sih? Tugasnya dikerjakan nggak? Tugasnya dikerjakan nggak Tugas yang apa, memetakan Pak? air tanah? Air tanah. Enggak, Pak. Wah, Lupa. kok nggak Yang dikerjain? mana, Pak? Ya, yang mana, Pak? Tugas gak tahu ada tugas. Yang yang memetakan air tanah atau air mata air di sana, mata air di dekat rumah kalian. Yang enggak. Ya, pas dulu balik. Nggak tahu, Pak. Mengapa saya tidak staff dengan ya ini saya tahu. Jadi nggak ada yang ngerjain ya? Esok, Pak. Oh iya, geografi. Nama-nama sumber air dari tempat. Kerjain, Pak. Kerjain, Pak. Mana yang tadi yang bilang yang ngerjain? Ada yang metain nggak di mana lokasi mata airnya? Oh, ada. Tapi kalau ini Kan butuh mata padam dan sungai. PDA, Pak. PDA. PDAM.
Ya, mana? Kalau mata air di ini enggak di eh, Dari pegunungan. kalau mata air di plot enggak titiknya? Nggak tahu titiknya Bapak. Nggak tahu titiknya di mana. Jam 12. Ya udah gini, Bapak minta nanti Bapak kasih waktu lagi minggu depan, tolong di plot atau tolong dicari titik koordinat mata air di Desa Jatisari sama Marga Mulia, ya. Ya. Ya, Pak. Jadi itu saya ingatkan tugasnya untuk yang minggu lalu, minggu ini pun sama gitu ya, tolong dibuatkan pola apa namanya koordinat atau lokasi dari mata air. Nah, hari ini kita bahas apa? Hari ini sama kayak minggu lalu, kita bahasnya juga terkait dengan siklus air. Nah, sebelum Bapak mulai, ada yang bisa cerita nggak siklus air itu apa dan maksudnya apa? Ayo, ayo, berani. Bapak tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit. Semoga bisa menjawab, berani menjawab. Nggak ada, kok nggak ada yang berani jawab. Siklus air apa? Siklus air. Siklus air. Hah? Apa itu? Iya, apa itu siklus air? Gaduh. Oh. Mengalir. Air mengalir. Oke, ada lagi. Jauh. Menjauh. Menjauh apa maksudnya? Alir. Mengalir. Iya, tadi udah mengalir. Terjun. Terjun. Air terjun. Air Jatuh. terjun, iya. Mengenai. Dari mengalir bisa jadi air terjun, benar. Bisa jadi air berani. Bisa jadi air apa? Genangan air. Jadi genangan. Genangan air. Ya, Pak, itu maksudnya. Oke, ada lagi? Ini melangkaran. Ada lagi nggak? Jangan. Oke, coba kira-kira eh, kalau di gunung ada mata air gara-gara apa? Hujan. Hujan, good. Satu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Gak tahu. Nggak tahu. Apa tuh? Ada yang Sumber air panas. sumber air panas. Sumber air panas, Pak. Oke, sumber air panas juga bisa, benar. Itu datangnya dari mana? Dari sana.
Lapisan batu dari lapisan batu ada ininya. Dari lapisan tanah. Air tanah dari lapisan tanah. Benar. Dari lapisan batuan, Kak. Oh, lapisan batuan. Oke, benar. Good, good. Bagus. Nah, bagaimana lapisan batuan bisa punya air? Itu datang dari mana? Tahu. Tanah, dari barang tanah. Coba kalau ngomong satu-satu biar biar ini kedengeran suaranya. Yang kalau ada temennya yang ngomong, yang lain diam. Ya, Kak. Yain. Kenapa lapisan batuan bisa mengandung air? Karena yang memiliki pori-pori kecil Bagus. Karena ada pori-pori batuan sehingga air di permukaan atau air hujan itu terserap ke batuan sehingga dia menjadi reservoir air tanah. Good, benar. Nah, kalau gitu berarti kan mata air yang di gunung itu tergantung dengan hujannya juga gitu ya. Hujan di gunung, kemudian hujan itu terserap oleh batuan di permukaan sehingga menjadi air tanah. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa bisa terjadi hujan? Beda awan. Karena awan. Oke, awannya ngapain? Awannya kita nangis kuat, menarik kuat. sekolah air. Narik uap. Oke, good. Kemudian kalau misalkan uap kan jadi bintik-bintik awan. Kenapa bisa jadi air hujan? Karena ada uap. Jadi kalau Karena ada uap. Iya, kan nanti guys. uap kan berkumpul menjadi awan. Nanti awan bisa Ya, bisa menghasilkan air hujan. Nah, bagaimana ya. proses eh, bagaimana proses uap menjadi awan, awan menjadi air hujan? Itu bagaimana prosesnya? Kenapa aku bisa jadi gini? Mungkin suara mulai ibarat. Yang kau sih jauh. Tadi udah benar kok, logikanya udah benar. Tinggal pertanyaannya proses air Ya, hujan itu. salah. Proses air hujan itu gimana prosesnya? Karena bintik-bintik air di awan itu terlalu berat sehingga menghasilkan atau terjadinya perubahan uap menjadi air gitu ya. Makanya turun jadi air hujan. Nah, siklus peristiwa tadi yang Bapak tanya dari air tanah itu datangnya dari gunung, kemudian dari gunung itu eh, nanti menghasilkan mata air gitu ya. Mata air nanti bisa dijadikan sebagai apa namanya pengairan gitu dan seterusnya gitu ya. Itu supaya kalian tahu bagaimana siklus dari air siklus dari muncul dan eh, terjadi atau terbentuknya air tanah gitu.
Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar lingkungan geosfer, tapi spesifik untuk di bidang hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidro itu air, sfer kan lapisannya. Nah, jadi kita pengen tahu bagaimana lingkungan geosfer itu terkait dengan litosfer. Nah, Bapak lanjut. Jadi yang pertama yang akan kita bahas ada siklus air. Kemudian dari siklus air ini gitu ya, yang tadi air tanah, kemudian bisa membentuk danau, danau bisa membentuk sungai, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan bahas satu-satu siklus air, perairan darat, konservasi air tanah dan daerah air aliran sungai, perairan laut, batas zona teritorial. Ini lebih ke geopolitik gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas 5 topik yang ada di slide tersebut. Nah, dari topik yang umum kemudian kita persempit atau perkecil perkecil topiknya. Misalkan tuh siklus air, bahwa oh ya siklus airnya itu tadi dari air hujan menjadi air air bilas gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ akan terbentuk perairan darat berupa apa? Ada embung, ada danau, ada sungai, ada empang. Meskipun empang itu terbentuk akibat aktivitas manusia, namun secara umum disebut sebagai perairan darat. Kenapa? Karena dia terbentuk di darat. Nah, kemudian nanti ada perairan laut. Perairan laut itu apa? Tentu sungai. Sungai ketika ketemu dengan perairan laut itu bisa sungai, bisa laut gitu ya. Jadi nanti akan ada zona pertemuan antara sungai dan laut yang disebut sebagai muara. Nanti dari air laut ini itu ada 2 kemungkinan. Pertama bisa menyebabkan terjadinya abrasi atau longsor atau pantai itu bergeser gitu ya. Misalkan panjangnya awalnya 12 meter, kemudian menurun menjadi 8 atau 9 meter gitu. Nah, itu abrasi namanya. Nanti terkait dengan perairan laut itu secara politik dan ekonomi akan ada batas-batasnya ya. Dan batas-batas ini juga fungsinya untuk perekonomian gitu ya. Baik itu sebagai zona transit, misalkan seperti kapal muatan gitu ya. Nah, itu punya teritorial masing-masing. Nah, jadi nanti kita akan bahas tuh bagaimana tadi batas-batas laut, kemudian zona perekonomian laut terhadap perkembangan suatu daerah. Nah, selanjutnya ada potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah produk-produk perairan laut itu banyak dijadikan sebagai, kalau tidak jadi cemilan, jadi bahan baku untuk perhiasan. Kalau misalkan cemilan bisa berupa tadi rumput laut bisa menjadi layer tipis itu yang biasanya rumput laut. Nah, rumput laut kering, nah itu bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa juga sebagai penahan abrasi gitu. Jadi pantainya itu tidak bergeser. Contohnya di mana? Contohnya di Bandung dan contohnya adalah untuk yang zona abrasi itu di Belanda, Jakarta Utara gitu ya. Jadi pinggir pantainya itu ditutup sama dinding gitu ya. Sehingga air lautnya itu tidak masuk ke jalanan gitu. Nah, nanti dari hal ini kita akan menceritakan bagaimana manfaatnya, potensinya seperti apa di Indonesia dan seterusnya. Jadi untuk materinya sebenarnya umum gitu ya.
eh, yang agak repot adalah mungkin di sisi peraturan-peraturan karena kan mengikuti peraturan dari kementerian gitu ya masalah zona ZEE ini gitu ya. Jadi itu ada batas-batasnya tuh. Nah, kemudian terkait dengan zona-zona eh, batas-batas laut gitu ya yang terkait dengan eksklusif perekonomian, zona eksklusif ekonomi ada juga dari sisi lingkungan, misalkan masalah pencemaran limbah. Limbah ini berupa apa? Bisa limbah peternakan, misalkan seperti tinja atau kotoran hewan gitu ya, hewan ternak. Kemudian terkait dengan pembuangan eh, pembuangan air untuk di pabrik tekstil. Nah, itu kan pabrik tekstil butuh air yang besar gitu ya sehingga dia eh apa ya? Untuk di lingkungan karena dia tekstil itu campuran bahan-bahan kimia itu akan menyebabkan pengotoran dan pencemaran lingkungan perairan darat gitu ya. Bahkan kalau misalkan di dekat laut itu juga bisa terjadi. Contohnya di mana? Contohnya misalkan kalau di antara darat sama laut itu adalah di Serang, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, hasil produk pembangkit listrik tenaga uap ini itu biasanya menghasilkan debu-debu batu bara. Nah, debu-debu ini tuh berbahaya gitu ya, sehingga ada dua cara, bisa ditimbun gitu ya atau misalkan dibakar sampai habis gitu ya digiling sehingga jadi bubuk nanti dari bubuk dibakar lagi gitu ya. Itu bisa juga seperti itu. Nah, pencemarannya di mana kalau di pembangkit listrik tenaga uap? Pencemarannya adalah ketika pertemuan antara zona panas atau mesin panasnya dengan eh, jadi ketika mesin pabriknya itu panas kan perlu didinginkan. Nah, perlu didinginkan ini bisa dengan fluida atau air saja atau bisa juga dengan bahan kimia, campuran bahan kimia. Nah, campuran bahan kimia ini itu berpotensi meracuni aliran sungai kalau di sungai. Tapi kalau misalkan pembangkit listrik tenaga uap itu biasanya di dekat pantai. Nah, maka pantainya itu apa ya toksik lah, beracun lah gitu ya untuk aktivitas manusia. Nah ini ya itu bahasan singkat lah ya terhadap apa yang akan kita kaji per hari ini nantinya. Nah kemudian tadi ada lembaga-lembaga yang eh, bersedia untuk menelaah atau mengkaji sistem hidrologi suatu daerah. Nah, itu ada ininya, ada orang-orang ahlinya gitu ya. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut lagi ke yang lebih eh, apa ya, materinya lebih spesifik dan lebih urgent gitu ya. Silahkan. Pak Erlangga, apakah tadi Bapak share screen atau Oh, enggak? ini share screen, Bu. Enggak ada yang terlihat di anak-anak, Pak. Oh, maaf. Tidak terlihat. Coba Iya. kalau seperti ini gimana? Nah, ini baru Oke. Oke. Jadi dari tadi saya saya kira sudah tershare screen, mohon maaf. Iya. Nah, jadi pembahasannya kurang lebih beberapa poin ini nanti ya. Secara umum seperti tadi pembahasannya nanti kita akan detailkan satu-satu. Nah, kita lihat dulu siklus air seperti apa sih. Jadi kalau siklus air itu secara umum itu kan lapisan air yang ada di permukaan bumi gitu ya, baik itu berupa air danau, air laut, air sungai gitu ya. Embung, embung atau empang yang dibuat oleh manusia itu juga merupakan lapisan air di permukaan.
Nanti dari lapisan air permukaan ini ada lagi lapisan bawahnya yang disebut sebagai aquifer atau lapisan air tanah. Nah, lapisan air tanah pun itu ada detail-detailnya lagi. Sehingga sebenarnya kajian siklus air itu eh apa ya, membutuhkan banyak tenaga ahli yang spesifik untuk di laut. Dia berbeda. Biasanya orang yang di laut ini gitu ya, kita sebutnya sebagai oceanografi gitu ya. Kemudian kalau misalkan air di darat, kita sebutnya sebagai orang air tanah gitu ya, atau misalkan orang hidrofisika gitu ya. Jadi membahas air berdasarkan sifat fisisnya gitu ya. Nah, nanti saya rasa kalian sudah tahu sifat fisis itu apa, bisa berupa massa jenis, bisa terkait dengan kekentalan atau viskositas, bisa terkait dengan volume gitu ya. Nah, itu pendetailannya lah dari sifat parameter fisis itu. Nah, ini di Indonesia sendiri sebenarnya untuk orang yang ahli air tanah atau orang yang berkecimpung di air tanah itu ya bisa dihitung jari gitu ya. Kenapa? Karena untuk beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa itu air tanahnya cenderung mudah diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, air tanah kita karena tanah kita itu merupakan produk mohon maaf, produk erupsi gunung api, kandungan mineral air tanahnya itu tinggi, sehingga banyak dieksploitasi secara berlebihan. Seperti apa? Seperti aqua gitu ya, air dari gunung gitu ya, kalau misalkan aqua, atau misalkan kristalin, atau misalkan fit gitu ya, kemudian prima gitu ya. Nah, masing-masing itu sebenarnya mengambil air tanah. Tidak semua mengambilnya itu dari mata air. Kenapa? Karena mata air itu sebenarnya keluarnya kecil debitnya gitu ya. Sehingga kalau dijadikan atau dieksploitasi airnya itu antara waktu waktu untuk memproduksi galon airnya dengan penjualan itu tidak sebanding gitu ya. Jadi bisa jadi malah ada kelangkaan kalau mengikuti debit air mata air gitu ya. Jadi ada seperti, sehingga biasanya mereka kalau sudah menemukan mata air, mereka bikin pengeboran. Nah, pengeboran ini untuk tadi mengekstrak atau mengambil air yang tersimpan di kedalaman atau di lapisan tertentu gitu. Nah, Bapak lanjut. Jadi untuk hidrosfer kita akan membahas hidrosfer ya untuk 2 minggu ini sepertinya. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang air. Nah, sebenarnya kalau materi atau ilmunya itu disebut sebagai hidrologi. Sedangkan untuk hidrologi kan sifat sains buminya gitu ya. Kalau sains teknologinya atau sains terapannya disebut sebagai hidrofisika. Bu Novi, punten di sini azan boleh ini dulu. Ya, Takut suaranya masuk. menyarankan kalau azan kita istirahatkan anak-anak gitu ya, Pak? Iya. Baik. Baik, anak-anak sudah masuk waktu sholat. Kita boleh istirahat jam sekarang 11.51. Nanti kita ketemu lagi di jam 13 ya. Iya. Iya, benar Bu Novi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan istirahat dulu anak-anak di Jatisari sama di Marga Mulia. Makan dulu, makan siang dulu. Ya, terima kasih Bu Novi. Sama-sama, Pak. Kalian istirahat lebih awal, jadi harapan Ibu datangnya tidak telat ya. Siap, Bu. Ya, diukur waktunya, jaraknya, kecepatan waktunya ya.
biar nggak. Ya. Oke, ketemu lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piu. Baik, anak-anak, sudah pukul 13 kurang semenit lagi. Yang sudah hadir, Marga Mulia, terima kasih. Di on kamera, nak. Kita coba tunggu dari Jatisari ya. Baik. Oh iya, silahkan Pak Erlangga, kalau mau mulai ya sudah. Iya, baik, baik Bu Novi, terima kasih. Iya, Nah, sambil menunggu yang Jatisari Bu ya. ya siap. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak yang di Marga Mulia? Share screen Bapak. Masih di mute, belum ada suaranya dari Marga Mulia. Tes tes. Kalau di saya sudah terlihat, Pak. Oh, baik, terima kasih Bu Novi. Baik. Nah, bentar. Oh, baik. Saya masih gangguan ternyata video gamenya. Baik, kita lanjutkan aja dulu nanti sambil menunggu Jatisari masuk ke ruang Zoom gitu ya, Zoom meetingnya. Jadi Bapak melanjutkan, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan hidrosfer, kemudian kaitan atau keilmuan, bidang keilmuan ya dari hidrosfer itu sebenarnya masif gitu ya, ada banyak hal di sini. Tadi Bapak sudah katakan ada hidrologinya, itu yang buminya, itu biasanya masuk ke air tanah. Kejadiannya untuk air tanah gitu ya, kemudian untuk yang di laut atau misalkan yang sungai itu biasanya dari teman-teman oceanografi. Nah, tapi tidak hanya oceanografi, kemudian pendidikan atau keinsinyuran terkait dengan air tanah gitu ya. Ada juga yang terkait dengan meteorologinya gitu ya. Nah, meteorologi ini maksudnya apa? Itu terkait dengan air dari langit gitu ya. Air yang turun dari tetesan hujan gitu ya, dari awan, tetesan awan. Nah, sehingga kajian hidrosfer itu sangat masif, sangat besar. Tentu peruntukannya juga besar juga ya, secara fungsinya juga besar nantinya. Nah, oleh karena itu adik-adik yang tertarik dengan bidang-bidang ini, ayo digaji gitu ya, dipelajari pelan-pelan. Kalian minatnya di bagian sisi mana? Apakah dari sisi geologinya, dari sisi meteorologi klimatologi misalkan gitu ya, atau dari sisi hidrologinya langsung gitu ya, dari air tanahnya. Nah, itu juga bisa kita diskusikan lah nantinya. Nah, Bapak lanjutkan. Jadi secara umum siklus air itu seperti ini. Siklus air itu bahwa ada air permukaan. Air permukaan ini tadi itu bisa air laut, danau, sungai gitu ya, yang nantinya itu mengalami evaporasi gitu ya, atau penguapan sehingga air ini menguap kemudian membentuk bintik-bintik awan gitu ya. Nah, jadi terbentuklah awan. Nah, ketika dia terbentuk awan, kemudian karena atmosfer kita itu mengandung atau terdiri dari angin, kecepatan anginnya berapa, kemudian arahnya kemana gitu ya.
Nah, ini menyebabkan awan ini bisa terkumpul menjadi satu ataukah dia bisa terpecah. Nah, bagaimana awan bisa terkumpul jadi satu? Biasanya ketika dia bertemu antara satu bidang awan, satu volumetrik awan dengan volumetrik lainnya ketika bertemu gitu ya, nanti akan menjadi satu. Mungkin kalau kalian pernah main layangan gitu ya di siang hari menuju sore gitu ya, kalian biasanya memperhatikan atau kalian bisa melihat awan tuh tersebar gitu ya, random. Tapi ketika satu waktu tiba-tiba dia terkumpul gitu ya kan menjadi awan besar. Nah, jadi kenapa bisa terkumpul? Pertama ya secara konten atau secara eh, material terbentuknya sama kan dari bintik-bintik air gitu ya, penguapan air yang mengalami kondensasi. Nah, sehingga dia berkumpul tuh jadi satu gitu ya. Nanti ketika sudah berkumpul jadi satu, si awan besar ini bergerak ketemu dengan bukit atau gunung gitu ya. Si awan ini menjadi terbelah atau terpecah. Nah, sehingga biasanya kalau zona-zona atau area yang memiliki pegunungan, jajaran gunung gitu ya, jajaran gunung, biasanya itu tingkat eh, variasi cuaca di daerah itu sangat beragam. Misal bisa jadi yang di dekat sama gunung itu lagi hujan tapi di bawahnya tidak hujan. Atau misalkan juga sebaliknya yang di bawah hujan yang di atas gunung belum hujan. Nah, itu sangat tergantung dengan kondisi bentang alamnya gitu ya jadinya. Kalau di Lampung di sini Bapak itu kan dekat sama pegunungan Bukit Barisan. Ada Bukit Barisan, kemudian sedikit ke barat itu ada namanya dua gunung api yang disebut sebagai Gunung Tanggamus. Nah, gunung ini juga jadi sudah ada bukit, sudah ada gunung gitu ya. Habis itu lokasinya Bapak. Jadi si awan itu terpecah beberapa kali. Eh, hasilnya menyebabkan apa? Menyebabkan kondisi cuaca di Lampung itu beragam. Ada yang panas, sekalinya panas banget, nggak ada awan sama sekali. Tapi kalau dekat sama pegunungan gitu ya, awannya terkumpul, jadinya air hujan gitu ya, hujan di sana. Nah, itu sering sekali Bapak temukan di Lampung. Bahkan yang ekstrimnya gitu ya, eh, memisahkan antara zona hujan dan tidak tuh pernah kejadian seperti itu gitu. Jadi maju sedikit sudah terang gitu ya. Tapi di lokasi yang sebelumnya itu masih hujan gitu. Nah, itu juga pernah Bapak temukan gitu di Lampung. Makanya lebih bervariasi. Berbeda dengan yang di Bandung gitu ya. Bandung kan cenderung rata ya, ketika hujan di atas atau di Bandung Utara, Bandung Tengah juga akan hujan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak lanjut, ini sudah ada masuk Jatisari, alhamdulillah. Jatisari, suara Bapak kedengeran? Pak Erlangga, tampilan screen-nya itu gambarnya kecil, terus kemudian seperti ada Oh, layar. tampilannya kecil ya? Oh Iya, gini, kalau gini lebih baik. jadi alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Nah, sudah lebih besar Bu ya? Ya, Iya, saya salah setting ini layoutnya. aturan. Maaf. Jadi semoga sudah terlihat dengan bagus gitu ya. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana proses pembentukan hujan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ya proses pembentukan air hujan ya tergantung dengan banyaknya air di permukaan tanah gitu ya. Semakin banyak ya akan semakin banyak juga kemungkinan hujannya. Nah, biasanya gitu ya, siklus ini itu juga dimanfaatkan untuk
kebutuhan industri siklus air ini. Maksudnya apa? Misalkan contoh untuk pembentukan atau untuk produksi garam. Nah, untuk produksi garam itu sangat-sangat bergantung oleh pola dari siklus air ini. Jadi kenapa? Karena untuk menghasilkan garam, air laut itu perlu dijemur gitu ya, perlu ditadah atau ditempatkan, kemudian dijemur sekian waktu. Nanti dari penjemuran itu air laut itu mengalami kristalisasi atau penggumpalan mineral gitu ya, mineral kristal dari airnya gitu ya, yang nanti menjadi garam. Nah, salah satunya adalah garam. Nah, semakin panas atau semakin tinggi jendela jendela si pemanasannya gitu, jendela dijemurnya si air laut ini itu akan menyebabkan tingginya kualitas produksi garam yang dihasilkan. Tapi ketika pola penjemurannya itu relatif cepat antara panas, terik, kering, kemudian hujan gitu, jadi lembab gitu ya, itu akan menyebabkan turunnya kualitas turunnya kualitas garam yang dihasilkan. Oleh karena itu beberapa area, beberapa pulau di Indonesia memiliki kualitas garam yang bagus, ada juga yang jelek. Contohnya di mana? Di Lombok Timur, kemudian di NTT-NTB gitu ya, itu kualitas garamnya paling bagus. Paling bagus, sehingga beberapa lokasi gitu ya, khususnya itu di NTB, seingat Bapak, itu garamnya bisa diimpor. Diekspor. Ekspor itu apa maksudnya? Ekspor itu mengirimkan barang jualan dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, beberapa negara yang biasanya membeli gitu ya, atau yang paling sangat bergantung dengan garam, salah satunya adalah Jepang. Nah, Jepang itu mengimpor garam dari kita gitu. Padahal secara kualitas juga secara lokasi Jepang juga merupakan area laut. Tapi bedanya apa? Laut Jepang itu banyak terkontaminasi oleh polusi atau pencemaran dari limbah nuklir. Jadi limbah nuklir itu apa? Jadi kayak pembangkit listrik tapi tenaganya tenaga nuklir. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kalian pernah nonton Godzilla, pernah nonton Godzilla. Jadi si Godzilla ini suka makan energi nuklir gitu ya. Tapi permasalahannya adalah untuk menghasilkan energi nuklir itu menghasilkan limbah nuklir yang besar gitu ya. Nah, si Godzilla ini lahir dan terbentuk karena limbah tersebut, pencemaran limbah ke lingkungan gitu ya, yang nantinya dia membutuhkan asupan makanannya dari tenaga nuklir juga gitu ya. Nah, itu tuh secara imajinasi begitu cerita dari Godzilla. Maksud Bapak apa? Limbah nuklir ini itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan atau mutasi DNA gitu ya. Nah, sehingga beberapa lokasi di Jepang itu tidak dianjurkan untuk melakukan mancing atau mengolah SDA-nya, sumber daya alamnya. Nah, ini yang menjadi keterbatasan produksi garam di Jepang. Makanya dia melakukan impor. Itu salah satu cerita ya, sedikit cerita kenapa siklus air itu urgent sekali. Nah, Bapak lanjutkan. Secara umum gitu ya, secara umum proses siklus air itu tergantung oleh dua hal atau dua istilah, yaitu yang namanya evaporasi, kemudian transpirasi gitu ya. Sebenarnya
ada lagi, tapi tidak menjadi wajib. Ya, ada namanya absorpsi. Nah, absorpsi itu apa? Absorpsi itu lebih ke berapa persenkah air yang ada di permukaan itu diserap. Nah, berapa persen yang mengalami penyaluran gitu ya. Maksudnya disalurkan tuh dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi tertransportasikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan air laut gitu ya, ketika siklus air nih, air laut itu atau air permukaan itu tidak cuma air laut ya, air permukaan itu seperti air laut, embung, danau gitu ya, sungai itu akan mengalami namanya evaporasi. Evaporasi itu apa? Penguapan. Karena bumi itu disirami panas matahari, kemudian ada lapisan atmosfer, ada lapisan ozon, menyebabkan panas itu terperangkap di dalam bumi. Nah, panas yang terperangkap ini itu menyebabkan terjadinya pemanasan di air laut, sehingga menyebabkan terjadinya evaporasi. Nah, evaporasi ini nanti akan menjadi cikal bakal terbentuknya awan. Awan-awan tipis yang kecil gitu ya, awan-awan tipis. Nah, semakin awan-awan itu terkumpul di laut, nanti dia akan bergerak oleh angin laut ke darat. Karena dari laut dia kan panas gitu ya kan, sedangkan di darat lebih dingin. Maka air laut bergerak dari lautan gitu ya menuju daratan. Begitu kondisinya terbalik atau ketika malam hari, laut kan menjadi dingin karena tidak dipanasi oleh matahari. Tapi di daratan karena batuan itu dapat menyerap dan menahan panas, di daratan itu menjadi temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi sehingga arah mata anginnya itu berubah. Awalnya dari laut ke darat, sekarang jadinya dari darat ke laut ketika malam hari. Nah, ini yang menyebabkan nanti bergeraknya awan-awan itu ya, awan-awan di langit itu. Nah, ketika si awan ini bergerak menuju daratan, maka dia akan mengalami penyubliman gitu. Maksudnya si awan itu pertama kondens berupa uap, tiba-tiba dia mengalami perubahan dari uap menjadi air gitu ya. Nah, seperti ini Bapak ceritain. Ketika dia sudah menjadi air hujan, ketemu dengan ketemu daratan, kemudian si air ini terkumpul atau mengalami transportasi gitu ya dari tempat tinggi ke rendah. Maka air daratan ini itu akan mengalami istilahnya transpirasi yang tadi. Jadi mengalami pengaliran atau penjalaran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu transportasi. Kemudian ketika dia terserap oleh tumbuhan sekitarnya, maka itu disebut sebagai transpirasi. Ketika terserap oleh bawah tanah atau lapisan tanahnya, maka disebutnya absorpsi gitu ya. Jadi ada beberapa istilah yang adik-adik anak-anak harus tahu semua. Nah, ketika pertemuan antara air sungai sama air laut gitu atau air daratan sama air laut, dia menguap, maka penguapannya itu disebut sebagai evapotranspirasi gitu. Nah, ini kalau kondensasi tadi sudah Bapak jelaskan, kondensasi itu adalah perubahan dari uap air menjadi awan. Nah, sebentar, pointer. Nah, ini dia. Nah, kemudian proses awan yang awalnya perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain secara di satu lapisan atmosfer itu disebut sebagai adveksi. Nah, kalau misalkan presipitasi itu apa? Yaitu
ketika uap air menjadi air hujan. Nah, jadi ketika sudah terkumpul nih si uap airnya yang menjadi awan, kemudian kumpulan awan-awan itu terbentuk menyebabkan perubahan densitas airnya gitu ya, maka akan turun hujan. Nah, ketika turun hujan disebutnya presipitasi. Jadi uap air berubah menjadi hujan. Nah, ketika dia turun jadi hujan, terus langsung mengalir dari daratan tinggi ke daratan rendah, itu disebutnya sebagai runoff. Jadi airnya ngalir aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia itu terserap ke bawah, itu bisa disebut sebagai absorpsi atau infiltrasi. Jadi air itu terserap ke bawah permukaan. Oke, sampai sini kira-kira Bapak kecepatan atau tidak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ayo, dari Jatisari atau dari Marga Mulia. Tidak ada Bapak. Oh, tidak ada. Baik. Marga Mulia? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ngantuk. Iya, Pak. Pada ngantuk. Mendung kah di sana? Hujan. Hujan. Oh, hujan. Ya. Semoga jaringannya bagus ya. Ah. Jatisari kepada merenung itu melihat di lantai. Ngantuk. Iya kan, banget ini. Ngantuk ya. Ya wajar nggak apa-apa siang-siang. Tapi belajar ya, dengerin ini ya, penjelasan Bapak ya. Iya Pak. Nah, Bapak lanjut. Jadi siklus air itu ada siklus air yang panjang, ada siklus air yang pendek. Yang pendek itu gimana? Panjang itu gimana? Jadi kalau pendek itu evaporasinya itu dekat dengan daratan, kemudian dia mengalami kondensasi jadi awan. Dia bergerak ke pegunungan atau perbukitan menjadi air hujan atau disebutnya presipitasi. Nanti air hujannya turun di perbukitan atau pegunungan, turun lagi ke laut gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, dalam transportasinya, air itu bisa mengalami penyerapan dari tumbuhan atau penyerapan dari lapisan tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Nah, itu untuk yang siklus pendek. Kalau siklus air sedang gimana? Siklus air sedang jauh lebih kompleks. Kompleksnya gimana? Dia masuk ke area yang lebih luas. Luasnya seperti apa? Luasnya itu kurang lebih misalkan untuk satu pulau deh gitu ya misalkan. Nah, jadi lokasinya jadi lebih besar kan? Kurang lebih konsepnya sama, evaporasi, nanti dari evaporasi mengalami kondensasi, kondensasi kemudian bergerak menuju pegunungan, kemudian hujan. Nanti hujan mengalami transportasi lagi, tapi ada juga yang mengalami infiltrasi. Jadi air itu tidak hanya mengalir di atas permukaan, tapi di bawah permukaan pun juga mengalir. Nah, nanti Bapak bahas ya, air yang di bawah permukaan itu disebutnya apa? Sama kurang lebih seperti itu. Kemudian siklus air yang panjang, siklusnya kayak gimana? Nah, kalau siklus yang panjang ini evaporasinya nggak di dekat pulau, tapi biasanya ratusan kilometer dari pulau. Jadi dari lautan dia mengalami evaporasi, gitu ya.
kemudian terkondensasi menjadi awan, awannya bergerak adveksi ya ke daratan yang tinggi. Nanti daratan yang tinggi itu mengumpulkan awan-awan jadi kondens gitu ya, sehingga nanti turun hujan. Turun hujan dia akan menjadi air permukaan gitu ya, baik itu sungai ataupun embung gitu atau danau gitu ya. Nanti dalam pergerakan atau apa namanya proses air hujan ini ada yang mengalami absorpsi atau infiltrasi. Nah, yang menarik adalah ketika si awan itu naik hingga ketinggian tertentu. Karena ketinggiannya tinggi gitu ya, maka si uap-uap air di awan itu mengalami perubahan atau mengalami pembekuan sehingga harusnya air hujan karena terlalu dingin maka berubah menjadi salju, bahkan bisa jadi berubah menjadi batu es gitu. Nah, perubahan dari air hujan menjadi salju ini itu bisa nggak Pak terjadi di Indonesia? Secara umum tidak bisa karena Indonesia itu merupakan zona tropis gitu ya. Nah, sehingga untuk membuat apa namanya terbentuknya uap air menjadi salju itu dibutuhkan di ketinggian yang tinggi, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, temperaturnya ekstrim rendah sehingga kemungkinan terbentuknya seperti ini adalah di daerah bumi belahan utara gitu ya, Asia Tengah ke utara gitu ya, atau misalkan dari Filipina ke Jepang gitu ya, Korea, Taiwan. Nah, itu salju di atas gunungnya itu diakibatkan oleh proses ini, proses yang lama. Nah, ini nggak usah kita bahas perairan darat. Perairan darat itu apa? Perairan darat itu adalah sungai. Jadi perairan yang ada atau terbentuk di wilayah daratan. Air sungai itu disebut juga sebagai air permukaan. Kenapa? Karena dia berkumpulnya muara-muara sungai atau berkumpulnya air dari pegunungan gitu ya menuju muara sungai. Nah, itu makanya disebut sebagai air permukaan. Nah, karena ada air permukaan, maka ada pula air di bawah permukaannya kan. Nah, air di bawah permukaan itu disebut sebagai air tanah. Nah, air tanah ini adalah tempat lapisan bumi di mana air itu lalu lalang gitu ya, mengalir terus. Nah, itu eh, disebutnya air tanah gitu ya. Nanti bagian-bagian spesifiknya air tanah itu terdiri dari aquiclut gitu ya. Aquiclut itu apa? Jadi eh, air tanahnya itu ada yang melindungi di bawah. Nah, ini yang disebut sebagai aquiclut gitu ya. Jadi penutup atau penadahnya supaya air hujan itu nggak lari kemana-kemana. Nah, mungkin pernah dengar Pak, mata air di daerah ini mata airnya hilang setelah terjadi gempa atau bergeser, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena faktor utamanya adalah ketika terjadi gempa,
mata air itu atau batuan itu bisa berubah parameter fisiknya atau parameter fisikanya. Yang harusnya poros atau berpori tiba-tiba tidak berpori sama sekali. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau contoh misalkan eh nah, ini ada kejadian di dekat rumah Bapak gitu ya. Jadi eh ada yang melakukan pengeboran air tanah gitu ya. Pengeboran air tanah targetnya di bawah 60 kilo. Kenapa? Karena biar sekalian lah gitu ya. Sekalian aja dalam supaya air itu tidak kekurangan gitu ya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kedalaman pengeborannya itu lebih dari 100 meter, maka perlu ada izin dari pemerintah. Nah, suatu hari gitu ya tanggal 6 Agustus 2025 dari Badan ESDM Energi dan Sumber Daya Manusia itu eh, melakukan pengeboran untuk mencari air tanah. Targetnya adalah di kedalaman 12 di kedalaman 120 meter. Nah, kalau pengeboran air tanah itu lebih dari 80 meter, maka perlu ada tim ahli dan tim spesifik dari instansi tertentu, misalkan SDM gitu ya. Nah, si orangnya yang punya alat atau yang sedang punya kebutuhan melakukan perhitungan gitu ya, melakukan perhitungan, oh kemungkinan air itu mulai muncul di kedalaman sekian 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 gitu ya. Nah, ternyata ketika di kedalaman 80-90 meter eh, air tanah itu berlimpah gitu ya. Banyak air tanahnya itu berlimpah, namun ketika dibor lebih dalam lagi terjadi sebuah ledakan. Jadi pipanya mengalami tekanan atau ledakan gitu ya, sehingga si air di dalam pipa itu maksa keluar. Jadinya air mancur. Wah, itu kejadian dari tanggal 5 5 Agustus sampai 20 eh ya 22 atau 25 September. Jadi baru-baru aja, baru-baru aja. Nah, ini yang menandakan bahwa materi atau kajian air tanah itu merupakan kajian yang urgent gitu ya, karena kita nggak akan bisa hidup kalau nggak ada air. Nah, konsepnya kayak gimana sih untuk air tanah itu? Bapak akan jelaskan, tapi mohon izin Bapak mau ambil air gitu ya, karena sekarang juga lagi hujan ternyata di Lampung. Nanti habis itu kita diskusi lagi. Sebentar ya. Siapa?
Oke, Bapak sudah muncul lagi. Habis ngomong kebanyakan seret. Oke, Bapak lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Marga Mulia semangat banget. Iya, Po. Siapa, siapa itu yang di depan namanya? Ini Nah, jadi air tanah itu kayak gimana? Air tanah itu kayak gini nih. Jadi di bawah tanah kita itu ada berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan. berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan gitu ya. Kayak tenggo. Jadi saking banyaknya lapisannya, ada lapisan tanah dia itu menahan air gitu ya. Dia nyimpan dan menahan air di lapisan itu. Nah, di lapisan inilah banyak orang yang melakukan eksploitasi atau pengambilan air tanah berlebih. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kedalamannya lebih dari 80 meter, maka perlu perhitungan atau perlu apa tenaga ahli ya atau analisa lebih lebih detail. Kenapa? Ketika dibor tanpa adanya perlindungan, misalkan seperti ini nih, sumur ini digali-gali-gali sampai 120 meter, air yang ada di lapisan ini itu bukan naik pelan-pelan, tapi naiknya tuh kayak air jet. Jadi dari bawah langsung naik ke atas, nyembur. Kayak air mancur lah. Nah, itu yang terjadi di Lampung gitu ya. Jadi ada badan atau instansi yang melakukan pengeboran sampai 120 meter tanpa uji kekuatan atau uji kondisi tanahnya. Ketika sudah dapat di kedalaman tersebut, airnya meledak, airnya meledak keluar gitu. Nah ini yang berbahaya itu seperti ini. Kalau berkelanjutan seperti apa nantinya? Kalau hanya air tanah tidak masalah. Ya, kalau keluarnya air tanah tidak masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika yang keluarnya adalah lumpur. Nah, kalau keluarnya lumpur, nanti yang dikhawatirkan berubah menjadi gunung lumpur gitu ya, atau bisa juga berupa apa namanya? Kalau lebih dalam lagi ya, itu bisa jadi kayak lumpur lapindo di Surabaya di Jawa Timur. Kejadiannya lumpur lapindo itu dari 2004 seingat saya atau 2005, pokoknya tahun 2000-an. Mungkin kalian belum lahir. Sampai sekarang itu masih keluar lumpurnya. Sampai sekarang masih keluar lumpurnya. Belum ada yang bisa memprediksi atau menghitung secara pasti kira-kira kapan berhenti. Nah, itu karena kegagalan infrastruktur gitu ya. Nah, makanya kajian atau ilmu pengetahuan seperti ini ketika diterapkan atau diaplikasikan untuk kebutuhan manusia itu butuh orang-orang yang ahli. Butuh orang-orang yang memang bisa menghitung, mengukur berapa kedalamannya, berapa tekanannya, berapa volumetriknya dan seterusnya. Nah, itu wajib dilakukan gitu. Nah, lanjut. Jadi ini misalkan karakteristik tipe tanahnya ya, antara tanah, lempung dan seterusnya. Kemudian yang biru ini adalah lapisan yang mengandung air gitu ya. Ini air yang dangkal, ini air tanah yang dalam, kemudian yang ini yang paling dalam sekali gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk air tanah
silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari adik-adik di mana? Marga Mulia sama Jatisari. Ada apa Marga Mulia apa? Mau nanya apa nggak apa-apa. Bapak malah senang kalau ditanya. Babi. Jangan malu. Jangan dicoel-coel temannya yang di depan. Kenapa ada batu? Kenapa? Enggak, Pak. Jangan mau nanya tapi belum selesai pertanyaannya udah ketawa. Nggak kedengeran. Ayo mau nanya apa? Marga Mulia enggak? Enggak, Pak. Oh, bener. Yaudah lanjut Jatisari. Jatisari, ayo. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kok itu udah ada yang pakai tas? Udah mau pulang ya? Siap-siap pulang. Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, Bapak mau minta dibuatkan penjelasan dari teman-teman, adik-adik di sana gitu ya. Tolong jelaskan perbedaan antara air tanah, ya air tanah, sama kemunculan mata air. Bedanya air tanah sama kemunculan mata air. Nah, itu dua hal yang berbeda soalnya. Coba kalian cari bedanya apa, kemudian proses terbentuknya seperti apa antara mata air sama air tanah. Bisa? Bisa tuh ya. Insya Allah, Pak. Iya, insya Allah bisa kan, HP-nya smartphone semua kan? Enggak, Pak. Android. Iya, HP-nya smart, yang pakai juga smart dong. Iya, biar sama-sama smart. Gitu ya, tolong ya tugasnya dikerjakan supaya kalian bisa tahu perbedaan antara mata air sama air tanah. Baik, mungkin seperti itu dulu Bu Novi, Bu Lia. Nanti nextnya kita diskusi lebih dalam lagi terkait dengan air tanah. Baik. Baik anak-anak, kelas hari ini kita akhiri dengan menutup pelajaran geografi. Sebelum kelas ditutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Senin besok ya. Baik, Bu Novi, terima kasih Bu Novi, Bu Lia, Terima anak-anak di kasih. Marga Mulia Jatisari pamit ya. Terima kasih Pak Erlangga. Sama-sama Bu Novi. Ya, kalian boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Bye.